Halo, perkenalkan saya Laksmi Mayasti Wijayanti. Saya saat ini bertugas sebagai kepala sekolah di Sekolah Murid Merdeka. Sebagai kepala sekolah dan seorang pendidik, saya memiliki beberapa concern dengan situasi pendidikan saat ini. Di tengah kondisi pandemi sekarang, kita mengalami banyak perubahan pola aktivitas, tidak terkecuali untuk anak-anak. Pola belajar mereka di sekolah pun turut berubah. Sekolah tatap muka sementara harus digantikan secara online. Banyak dari kita, utamanya para orang tua bertanya, apakah cara belajar seperti ini baik untuk anak? Saya pun dari sisi pendidik memiliki pertanyaan, bagaimana agar pola belajar ini tetap efektif untuk anak? Mengapa ini tidak kita jadikan sebagai momentum inovasi pendidikan? Bagi saya dan tentunya semua orang sepakat bahwa pendidikan adalah hal yang harus diutamakan. Dan saya meyakini pendidikan harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Pasti akan ada perubahan cara belajar generasi kita dulu dengan generasi anak zaman sekarang. Pandemi ini tentu saja mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berbagai tantangan, dan ini juga bisa kita jadikan momentum untuk berbenah dan mulai memanfaatkan teknologi sebagai media belajar yang efektif untuk anak-anak saat ini. Melalui Sekolah Murid Merdeka, kami pun ingin mewujudkan sistem pendidikan yang terus update dengan situasi. Kami di SMM berupaya untuk memudahkan proses belajar anak-anak di Indonesia melalui sistem belajar online yang dipadukan dengan sistem belajar offline atau tatap muka langsung yang biasa disebut dengan metode blended learning. Apa yang kami lakukan diharapkan tidak hanya menjawab permasalahan pendidikan ketika pandemi, tetapi juga permasalahan selama ini soal belum meratanya pendidikan di Indonesia. Sebagai kepala sekolah dan sebagai seorang pemimpin, saya berusaha untuk menjadi sosok yang bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman di SMM dengan mimpi yang sama untuk pendidikan. Tidak hanya kepada teman-teman yang bekerja di SMM, kepada murid-murid kami pun juga saya coba tanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang perlu mereka ketahui. Karena anak-anak inilah yang akan memimpin kita semua nanti di masa depan. Pada penasaran nggak sih kepala sekolah di SMM itu seperti apa? Pastinya saya melakukan pengelolaan mulai dari sistem pengajaran, sistem kerja pegawai, dan pengajar terkait keuangan juga, mengawasi belajar murid-murid, sampai ke hubungan sekolah dengan masyarakat. Sehari-harinya seperti apa? Seru juga pastinya ayah dan bunda. Saya selalu aktif WhatsApp untuk berkomunikasi dengan tim, bahkan orang tua setiap harinya. Saya selalu cek file-file jadwal kegiatan belajar mengajar, membuat perencanaan anggaran, juga rancangan pengembangan SMM mulai dari 3 bulan atau bahkan 3 tahun ke depan. Saya juga ada kegiatan yang nggak kerja banget kok, seperti sharing ilmu dan diskusi dengan teman-teman di SMM. Di SMM, kami sangat menjunjung tinggi kultur komunikasi dan inklusivitas. Jadi ini sering kami lakukan. Saya juga kadang mengisi kegiatan event untuk mewakili SMM. Dan pastinya tugas saya memastikan siapapun yang terlibat di SMM untuk terus bahagia. Kita saat ini sudah berada pada situasi yang tidak lagi sama dengan beberapa tahun lalu. Semua berubah dan berkembang. Pastinya pendidikan pun juga harus berkembang. Melalui Sekolah Murid Merdeka, kami memiliki mimpi untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan bermakna. Kami yakin kami pasti bisa, karena anak-anak di Indonesia pasti bisa. Nah, ini dia ide. Ketika kata bisa, datang dari semangat lakukan banyak cara. Menjadi merdeka, menjadi cerdas di Sekolah Murid Merdeka. Ketika terlibat, bukan untuk membebankan, Kalau ada kesempatan kedua, nak. tapi mendukung untuk hadapi tiap tantangan. Menjadi merdeka, menjadi resilient di Sekolah Murid Merdeka. Dunia menjadi saksi binar mata yang memudar. Namun, semua itu tak harus jadi penghenti langkah. Ketika validasi, mengubah ragu jadi keyakinan baru. Agar ia percaya diri, melangkah wujudkan mimpi. Sekolah Murid Merdeka. Menjadi merdeka melangkah lebih jauh lagi.
Kita pasti ingin yang terbaik untuknya. Walau kadang bingung untuk mewujudkannya. Ragu sering muncul saat dia tak maju-maju. Padahal bukan ia tak mau maju, kita saja yang belum tahu bahwa bahagianya juga utama. Dan bahagianya muncul dari rasa nyamannya saat belajar. Tak melulu jam belajar tambahan yang ia butuhkan, tapi metode belajar yang menyenangkan. Yang memberinya keleluasaan mendalami minat bakatnya, menumbuhkan rasa ingin tahunya, menguatkan karakter dirinya. Karena semakin ia bahagia, semakin mudah ia mencintai proses belajarnya. Semakin besar keinginannya untuk terus mencapai lebih. Dampingi dan dukung ia dalam setiap prosesnya. Pilihkan pendidikan yang metodenya memerdekakan ia dalam belajar, agar ia siap hadapi kompetisi di masa depan dan tetap bahagia jadi dirinya sendiri. Di Sekolah Murid Merdeka, semua anak bisa. Ya hujan Bu, telat dong aku. Masih bisa ganti jadi kelas daring nggak ya? Bisa dong. Jadi leluasa, jadi bahagia belajar di SMM, kini dan nanti. Yah, jadwal pertandingan udah mulai deket. Bisa nggak harus milih latihan atau pelajaran nggak? Bisa kok. Jadi nyaman, jadi bahagia belajar di SMM, kini dan nanti. Kenapa? Bisa nggak sih Bu ujian tanpa perlu stres? Emang mau yang gimana? Kalau bikin video bisa. Bisa. Jadi seru, jadi bahagia belajar di SMM, kini dan nanti. Kalau observasi langsung biar ngerti, bisa nggak ya? Bisa dong. Jadi menyenangkan, jadi bahagia belajar di SMM, kini dan nanti. Perhatikan ya anak-anak ya. Vin, Di sini juga ngerti nggak? Ada gak sih cara belajar yang lebih enak? Ada loh. Jadi cepat paham, jadi bahagia belajar di SMM, kini dan nanti.